Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya belajar ilmu ekonomi makro, tujuan dan kebijaksanaan ekonomi makro, peralatan dan modal ekonomi, serta konsep pendapatan nasional. Kita langsung aja ke materinya. Pentingnya ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Kegunaan ekonomi makro adalah untuk mempelajari segala aktivitas ekonomi yang terjadi pada suatu negara dalam skala besar. Yang pertama, setiap manusia pasti berusaha mengatur kebutuhan ekonominya. Maka dari itu, ilmu ekonomi sangat berperan penting di sektor kebutuhan manusia. Yang kedua, ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun daerah besar seperti negara, karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Yang ketiga, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Yang keempat, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti atau cermat serta ekonomis. Yang kelima, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur dan mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Yang keenam, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting dan hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Tujuan dan kebijaksanaan ekonomi makro. Tujuannya yaitu untuk mengatasi berbagai masalah di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Tapi untuk mensukseskannya, implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga dengan pihak swasta. Yang pertama yaitu mengontrol laju inflasi, 2. meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, 3. menjaga stabilitas perekonomian, 4. membantu pemerataan distribusi pendapatan, 5. menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, 6. membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, 7. meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, 8. membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pentingnya ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Kegunaan ilmu ekonomi adalah untuk mempelajari segala aktivitas ekonomi yang terjadi pada suatu negara dalam skala besar. Yang pertama, setiap manusia pasti berusaha mengatur kebutuhan ekonominya. Maka dari itu, ilmu ekonomi sangat berperan penting di sektor kebutuhan manusia. Yang kedua, ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun daerah besar seperti negara. Karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Yang ketiga, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Yang keempat, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti, cermat, serta ekonomis. Yang kelima, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Yang keenam, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting dan hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting mendesak terlebih dahulu. Yang ketujuh, mempelajari ilmu ekonomi melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan kebijaksanaan makroekonomi. Tujuan ekonomi makro.
Kebijakan ekonomi makro bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Tapi untuk mensukseskannya, implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga pihak swasta. Tujuan dari ekonomi makro itu sendiri, yang pertama yaitu ada mengontrol laju inflasi, yang kedua ada meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, yang ketiga yaitu menjaga stabilitas perekonomian, yang keempat membantu pemerintahan distribusi pendapatan, yang kelima menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, yang keenam membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, yang ketujuh meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, yang kedelapan yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro itu sendiri dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bisa disebut sebagai strategi negara dalam menyesuaikan tingkat pengeluaran dengan tarif pajaknya untuk memastikan perekonomian negara berjalan dengan baik dan semestinya. Jadi, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan berkaitan dengan pajak, itulah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter. Ini merupakan kebijakan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mempengaruhi uang dalam perekonomian dengan cara mengubah suku bunga. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu pengeluaran agregat itu sendiri adalah investasi dan penanaman modal. Yang ketiga adalah kebijakan dari segi penawaran. Dalam kebijakan fiskal dan moneter dinilai sebagai kebijakan dari segi permintaan. Namun dalam perekonomian ada yang disebut dengan kebijakan dari segi penawaran. Nah, kebijakan ini bermaksud untuk meningkatkan efisiensi usaha dalam memproduksi barang bermutu dan juga dengan harga yang murah. Terus saya juga akan menjelaskan contoh-contoh dari kebijakan ekonomi makro. Nah, kebijakan ini dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan. Nah, saya akan menyebutkan dulu apa itu permasalahan dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi itu yang akan memicu permasalahan lebih serius terhadap masyarakat karena jadi semakin tinggi harga-harga dan akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua itu adalah pengangguran. Pengangguran itu tersendiri akan menyebabkan standar kehidupan masyarakat menjadi menurun. Lebih parahnya lagi produksi akan menurun dikarenakan berkurangnya tenaga kerja. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Yang keempat adalah meningkatnya bunga bank. Meningkatnya bunga bank itu akan menyebabkan apabila bunga bank meningkat, itu akan berdampak kepada masyarakat dan pengusaha yang memiliki utang mereka itu bebannya menjadi lebih berat. Nah, yang kelima itu memiliki utang ke luar negeri. Nah, dari permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan beberapa contoh ekonomi makro untuk mengatasinya. Yang pertama adalah tax amnesty. Tax amnesty atau merupakan program pengampunan pajak ini sudah dijalankan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2017, di mana program ini ditujukan untuk mendongkrak permintaan pajak dari negara. Nah, yang kedua adalah menaikkan tarif pajak. Dengan meningkatnya laju inflasi ini lebih tinggi, itu menyebabkan kan harga-harga barang menjadi meningkat dan daya beli masyarakat itu menjadi berkurang. Nah, maka dari itu suatu negara itu akan menciptakan program ini untuk menaikkan tarif pajak. Nah, yang ketiga adalah program cipta lapangan kerja. Pasti dari kalian sudah tahu ya apa itu program cipta
lapang kerja. Ini itu merupakan program yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada periode sebelumnya. Program ini ditujukan kepada masyarakat lokal dalam basis proyek. Nah, nantinya si pekerja ini akan diberikan upah sebagai atas kinerjanya. Permasalahan dalam ekonomi makro. Jika tujuan ekonomi suatu negara tidak tercapai, maka akan muncul permasalahan-permasalahan yang sangat berat. Berikut adalah permasalahan yang paling umum terjadi. Di antaranya ada inflasi. Inflasi yang akan memicu permasalahan yang lebih serius, seperti naiknya harga-harga barang dan juga menurunnya daya beli masyarakat. Kemudian ada masalah pengangguran. Masalah pengangguran bisa membuat standar hidup masyarakat menjadi menurun, dan lebih parahnya lagi, tingkat produksi suatu negara bisa menurun karena kekurangan tenaga kerja. Kemudian ada masalah peningkatan suku bunga bank. Apabila suku bunga bank meningkat, maka masyarakat maupun pengusaha yang memiliki utang ke bank akan memiliki beban utang yang lebih berat. Kemudian pertumbuhan ekonomi melambat. Jika ekonomi melambat, maka pendapatan masyarakat akan stagnan atau tidak bergerak, bahkan semakin menurun. Saat pendapatan mereka menurun, maka standar kehidupan mereka pun ikut menurun. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat rendah sehingga terjadi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingginya utang luar negeri. Yang selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Dalam menghitung pendapatan nasional dibutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, yang diantaranya adalah produk domestik bruto, yang merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua ada produk nasional bruto, yang merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam skala nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk ke dalam produk nasional bruto. Yang ketiga ada produk nasional neto atau penyusutan barang modal, yang merupakan penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Pendapatan nasional neto yang disebut juga atau disingkat dengan NNI. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Ada juga rumus dari pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan nasional neto sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pengertian dari pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada pajak perseorangan disebut juga dengan PI, yaitu personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap
orang masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya seperti gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Ada juga rumus dari personal income, yaitu pendapatan neto dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Pengertian dari transfer payment yaitu penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Kemudian ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disebut juga dengan disposable income. Pengertian dari disposable income ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Ada juga rumus dari pendapatan yang siap dibelanjakan ini, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI sama dengan personal income kurangi pajak langsung. Pengertian dari pajak langsung tersendiri adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Terima kasih.